Kapolres Kabupaten Pesawaran dan Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung akan membuat rekayasa lalu lintas jelang pergantian tahun 2022-2023 di jalur wisata pesisir Padang Cermin Pesawaran. AKBP Pratomo di ruangan kerjanya memaparkan peningkatan kendaraan wisata pada pergantian tahun ini mengalami peningkatan, terutama dari jalur Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, sedangkan perkiraan terakhir jalur lintas barat kepadatan pengendara yang akan berwisata ke pesisir Padang Cermin tidak meningkat. Namun demikian, Polres akan tetap antisipasi dengan cara menempatkan personil polisi di beberapa pos-pos polisi Natal dan Tahun Baru di beberapa titik. Ia juga mengimbau kepada pengendara wisata yang akan menggunakan jalur alternatif ke Dondong, Padang Cermin, saat ini jalan alternatif tidak dapat dilalui. Karena di Kecamatan W5 jalan lintas ke Dondong ada 2 jembatan jalan provinsi di 2 desa yang saat ini masih dalam perbaikan. Tetapi untuk kendaraan roda 2 masih dapat dilalui. Oke Dan, mengenai pengamanan jelang tahun baru ini seperti apa Dan di Kabupaten Pesawaran Dan? Baik, untuk Kabupaten Pesawaran itu ada 3 ruas jalur yang digunakan untuk kegiatan perayaan Tahun Baru. Yang pertama adalah jalur lintas tengah, kemudian yang kedua adalah jalur lintas barat, yang ketiga adalah jalur lokasi wisata. Untuk jalur lintas tengah dan lintas barat dapat saya sampaikan untuk Natal dan Tahun Baru jumlah peningkatan volume arus lalu lintas tidak signifikan, namun yang meningkat jalur lalu lintas itu di wilayah pesisir atau daerah wisata Kabupaten Pesawaran. Tentunya Polres Pesawaran bekerja sama dengan Polda Lampung, khususnya Direktorat Lantas, nanti akan melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah tersebut terkait dengan meningkatnya arus lalu lintas di wilayah atau jalur pesisir di lokasi wisata. Nah, kemudian saat ini Dan, berapa titik Dan tempat penjagaan yang kita terjunkan dari personil Pesawaran Dan? Untuk pos pengamanan kita dirikan 3 pos pengamanan, yaitu pos pengamanan Simpang Mutun, kemudian Pantai Mutun, dan pos pengamanan di Pelabuhan Ketapang. Untuk yang di jalur jalan raya, di pinggir jalan raya itu ada di pos Simpang Mutun dan pos Ketapang. Dan Nanti saat terjadinya penumpukan arus lalu lintas, kita juga akan menempatkan personil kita dibantu oleh Direktorat Lantas Polda Lampung untuk ikut mengamankan dan memperlancar jalur lalu lintas di wilayah tersebut. Di antaranya nanti kita tempatkan anggota di warung makan Koboi, kemudian perbatasan dengan Bandar Lampung, dan di beberapa tempat lokasi wisata seperti di Bensam. Dan kemudian untuk jalan alternatif dan selain jalur di Kota Madia mana Dan yang sudah kita tetapkan untuk jalur wisata Dan? Untuk jalur wisata tidak ada jalur alternatif, hanya 1 jalur di wilayah tersebut. Nanti rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan, kita akan melakukan sistem buka tutup ya, atau one way system. Terpisah, Yusak, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari fraksi Golkar, memberikan kenyamanan bagi semua pengunjung yang akan menikmati liburan di akhir pergantian tahun 2022-2023 di wilayah pesisir pantai Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada. Untuk itu, Yusak berpesan bagi para pengunjung pantai atau tempat wisata dari berbagai daerah di Provinsi Lampung ataupun yang di luar daerah dapat menggunakan jalur alternatif yang telah disediakan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan. Guna kenyamanan ketika sampai di tempat wisata, diharapkan bagi pengunjung dapat kiranya menjaga diri dengan tetap waspada, karena dipastikan tempat wisata di daerah pesisir yang ada di Kabupaten Pesawaran tahun ini mengalami peningkatan pasca wabah COVID-19 yang melanda negara kita. Oke Pak Yusak, ini kan menjelang tahun baru nih. Dipastikan daerah pesisir yang ada di Kabupaten Pesawaran, khususnya jalan, mengalami kemacetan. Saran atau pesan kita kepada masyarakat luas, khususnya di pengendara yang ada di Kabupaten Pesawaran apa Pak Yusak?
Ya setiap tahun baru pasti itu kemacetan. Apalagi daerah Pesawaran ini mayoritas baik dari Palembang, dari Lampung sendiri, dari daerah Sumatera Selatan sana itu mereka nggak tahun baru pun sering ke wisata tujuan mereka ke Pesawaran. Kita menghimbau kepada aparat ya terkait mungkin dinas perhubungan, Polantas, dari Polres agar menghimbau arahkan alternatif ke jalur-jalur seperti misalnya dari Palembang betul-betul dia hanya arah ke tempat wisata kita bisa lewat masuk dari Beranti ya kan keluar Gedong Tataan langsung ke arah Y5 ke Dondong langsung ke tempat wisata. Memang agak jauh tapi jalannya mulus bagus. Nah, di samping yang jalur utama yang lewat Teluk Betung bisa kita alihkan juga yang dari jalur Haji Menang ya kan supaya biasanya hari Sabtu Minggu pun tidak tahun baru macet apalagi lo sore apalagi itu aja yang kita mengimbau dan agar masyarakat juga yang mau ke sana berhati-hati sisihkan pikirkan waktu jangan bersamaan. Nah selain itu Pak Yusak, untuk mengenai artinya kita juga sebagai wakil rakyat kan peduli dengan keamanan Pak Yusak. Ya. Untuk di daerah jalan-jalan tertentu Pak Yusak dipastikan aman Pak Yusak ya untuk di Kabupaten Pesawaran Pak Yusak ya. Karena hampir jalan-jalan provinsi pun hampir rata-rata mulus, yaitu salah satu kita menghindari itu untuk mengendalikan rawannya tindak-tindak pidana ya kan. Terus jalan-jalan juga hampir rata-rata sudah sangat baik lah. Nah itu aja. Tapi saran kita kepada pengendara diwajibkan melalui siang hari Pak Yusak ya. Ya siang hari ya wajar lah. Kalau pagi juga di sana mungkin belum ada. Dan kalau terlalu malam juga kayak jam 8 jam 9 itu sudah arah pulang. Nah terus himbauan atau pesan kita Pak Yusak kepada anak-anak maupun balita yang dibawa berlibur ke daerah pesisir apa Pak Yusak? Ya kita sama-sama jaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita masing-masing, sama-sama menjaga, insya Allah semua akan terjaga. Mulaikan dari diri kita, disiplin. Dari Kabupaten Pesawaran, Agung Delta TV melaporkan.